Nah, itu sangat signifikan. Nah, kalau dibilang ke depannya, untuk saat ini emas masih dalam waktu yang pendek ya, short termnya itu masih cukup ada kenaikan atau bullish. Biasanya orang trader bilang masih ada kemungkinan untuk kenaikan gitu. Artinya untuk pemangkasan suku bunga acuan The Fed ini sangat berpengaruh secara vertikal. Nah, selain sentimen dari Amerika Serikat, sentimen global apa lagi yang perlu diperhatikan oleh pelaku pasar sebelum mengambil tindakan untuk berinvestasi di komoditas emas ini? Ya, yang paling mempengaruhi ada 3 hal. Yang pertama, Brexit ya. Setelah The Fed kemarin ada Brexit. Brexit itu ada nanti di bulan Januari di 2020, 31 Januari 2020 adalah jatuh tempo di mana memutuskan untuk Brexit ini lanjut atau tidak. Yang kedua adalah mengenai pemilu di Inggris. Ya, kebetulan itu jatuhnya di tanggal 12 Desember 99 ini. Lalu sama yang ketiga adalah window dressing. Nah, window dressing ini menurut saya yang paling cukup mempengaruhi nantinya. Karena kan biasa menjelang akhir tahun ada yang namanya window dressing, mempercantik laporan keuangan supaya neraca perdagangan semua terlihat surplus sehingga menggairahkan perekonomian di global maupun di regional. Nah, ini yang menyebabkan apabila itu terjadi, gold untuk safe havennya kemungkinan tidak begitu diminati dan kemungkinan ada terjadi koreksi menjelang akhir tahun. Nah, jadi saya perlu juga menghibau untuk waspada bagi para investor ataupun para trader di 1.500 ini level psikologis emas. Kami belum bisa ataupun tidak bisa kita bilang bahwa 1.500 ini adalah harga tertinggi atau 1.500 ini akan menjadi harga rendah. Nah, itu semua tergantung dari 3 hal tadi yang saya ngomong. Artinya selama ini ekspektasi pelaku pasar yang sempat memprediksikan akhir tahun itu emas akan tembus 1.600 per troy ounce itu masih 50-50 ya Pak? Ya, kalau saya lihat seperti itu ya. Kalau secara long term ya emas pasti naik. Ya, cuman ada beberapa pengaruh kayak kemarin ada geopolitik, lalu ada perang dagang, sekarang The Fed, lagi nanti ada Brexit, lagi nanti ada window dressing, dan juga termasuk pemilihan umum atau pemilu di Inggris. Nah, itu yang sangat mempengaruhi. Yang menyebabkan 1.600 bisa jadi atau bisa juga tidak. Kalau kita lihat ini pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang tadi berbalik melemah 0,03% ke level 14.035 rupiah per US dollar. Ini dampaknya ke harga emas regional bagaimana untuk tren akhir pekan ini? Kalau dari regional sendiri atau dari dalam negeri sendiri untuk harga emasnya sendiri ya itu hanya permintaannya aja. Jadi gini, kayak contoh ya hari ini perdagangan di emas memang harga naik, lalu dari segi rupiah juga kita menguat karena USD-nya juga melemah, tapi permintaannya ini artinya begini, harga naik namun volume transaksi tidak mengikuti dia naik. Nah, ini yang secara hukum ekonomi kemungkinan emas tidak bisa lanjut lebih tinggi lagi karena tidak didorong dan disertai dengan